Bagaimana cara membaca volume saham dan bagaimana cara mendapatkan cuan dari analisis volume. Ini adalah the only video tentang volume yang kamu perlukan. Let's go! Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya, Andi Senjaya. Selamat datang di kelas trading si Koko Saham hari ke-22. Jadi kita udah belajar banyak banget dari hari pertama sampai hari ke-21 tentang trading, bagaimana cara membaca harga, candlestick, pola, indikator, sampai ke strateginya. Saya yakin kalian semua udah bisa trading dan gak sedikit yang udah dapet cuan dari video-video tersebut. Semua edukasi tersebut secara gratis kamu bisa akses dan tonton di playlist kelas trading SKS. Linknya di sini ya buat yang belum belajar sampai hari ke-21. Tapi ada satu hal yang belum saya bahas di kelas trading SKS ini, dimana ini menjadi elemen penting dalam melakukan analisis, yaitu volume. Jadi kalau kamu buka sebuah chart atau grafik, kamu pasti akan menemukan bar-bar yang ada di bawah candlestick, itu yang berwarna merah dan hijau biasanya, dan itu biasa kita sebut dengan volume. Jadi bagaimana sih cara membaca volume pada saham dan cara analisisnya? Sebelum kita bahas, seperti biasa, saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya juga untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart trader, dan langganan ini pastinya gratis. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak lupa dan ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya dari saya. Terima kasih untuk support kamu sejauh ini karena sangat berarti buat saya. Oke, langsung aja kita mulai kelas hari ini. Volume adalah jumlah lembar saham yang ditransaksikan atau yang berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. Biasanya satuannya adalah lembar saham atau lot. Kalau per lembar saham artinya tinggal dikali 100 aja dari jumlah lot. Contohnya ada saham ABCD. Saya membeli saham ABCD hari ini dari teman saya, si Kenny, sebanyak 10 lot. Lalu si Eko membeli saham yang sama dari si Charles sebanyak 20 lot. Artinya total volume saham ABCD hari ini adalah 30 lot atau 3000 lembar saham. Karena kalau 30 lot dikali 100 sama dengan 3000 lembar saham. Lalu besoknya si Adit membeli saham ABCD dari Intan sebanyak 200 lot. Artinya volume saham ABCD ini di hari besoknya itu meningkat dari hari sebelumnya. Lalu informasi apa yang bisa kita peroleh dari kenaikan atau penurunan volume suatu saham? Volume merupakan sebuah data yang penting selain kita melihat pergerakan harga dalam bentuk candlestick di dalam sebuah chart. Data dari volume tersebut dapat kita gunakan sebagai konfirmasi pergerakan dari sebuah harga. Ketika suatu harga naik signifikan di atas rata-rata kenaikan biasanya, kita bisa melihat volumenya apakah besar atau ternyata kecil. Apabila volumenya besar, artinya memang kenaikan tersebut itu diikuti dengan transaksi yang juga besar. Sehingga kita dapat menyimpulkan kenaikan harga tersebut valid atau confirm. Namun sebaliknya, apabila suatu harga saham naik signifikan di atas kenaikan rata-ratanya, namun ternyata volumenya kecil atau standar aja rata-rata,
Artinya kenaikan tersebut tidak disertai dengan transaksi yang besar. Artinya kita bisa melihat pergerakan naik tersebut less confirm atau less valid. Sehingga ada potensi harganya akan turun lagi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, volume juga bisa disebut sebagai indikator konfirmasi pergerakan harga. Lalu bagaimana cara membaca volume untuk mengetahui sebuah kenaikan atau penurunan harga saham itu valid atau tidak? Oke, sekarang kita coba lihat langsung chart di depan saya. Sebagai contoh, di sini ada saham Adaro. Kita mau lihat di perdagangan hari terakhir, tanggal 22 Juli 2022. Kita bisa lihat di atas sini, ada informasi tentang jumlah volume perdagangan di hari tersebut. Itu ada di 94 juta. Nah, di TradingView ini satuannya adalah lembar saham. Berarti kalau dalam lot ada transaksi yang terjadi, atau ada perpindahan suatu barang atau saham Adaro ini sebanyak 942.000 lot saham. Nah, kita juga bisa melihat volume-volume di hari-hari sebelumnya itu dengan memindahkan kursornya aja. Misalkan ini di tanggal 23 Mei 2022, kalau kita lihat volumenya ke atas, itu jumlah volume transaksinya sekitar 177 juta lembar saham. Jadi ini adalah informasi yang bisa kita peroleh dari sebuah data volume tersebut. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat volume tersebut ada dua warna. Yang pertama adalah warna hijau dan yang kedua adalah warna merah. Apa perbedaannya dan kenapa bisa terjadi warna hijau dan satu lagi bisa terjadi warna merah? Jadi warna hijau dan merah di dalam volume ini sebenarnya berdasarkan harga atau candlestick yang ada di atasnya. Apabila pada hari itu closing daripada harganya ada di atas daripada closing sebelumnya, artinya ada kenaikan sebuah harga. Dan kenaikan sebuah harga ini akan membuat volume di hari tersebut akan berwarna hijau. Kurang lebih seperti ini. Di sini kalau kita lihat candlesticknya warna hijau karena closingnya ada di atas closing candlestick yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam sebuah volume, di sini juga volumenya warnanya adalah hijau. Sedangkan kalau kita lihat candlestick yang ada di sini kita lihat jelas bahwa candlesticknya itu berwarna merah. Artinya ada penurunan harga saham daripada closing yang sebelumnya di sini. Sekarang closingnya ada di bawah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, warna daripada volumenya juga akan menjadi warna merah. Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita melihat, oh hari ini terjadi penurunan dan berapa sih volume daripada penurunan harga saham di hari tersebut. Tapi kalau misalkan ada case yang lain, kita bisa lihat di sini candlesticknya ada dua berwarna merah, tapi kalau kita perhatikan di volumenya, ini sebenarnya warnanya hijau. Dua-duanya warnanya hijau. Kok bisa? Kenapa candlesticknya berwarna merah sedangkan volumenya berwarna hijau? Ini karena dia ada gap yang terjadi ketika dia open. Jadi sebenarnya walaupun di sini candlesticknya berwarna merah, tapi closing harganya atau closing price-nya itu ada di atas daripada closing yang sebelumnya. Kalau di sini kita perhatikan closing harga sebelumnya itu ada di 2770. Kemudian closing di hari selanjutnya atau di besoknya ada di 2830. Jadi ada kenaikan harga saham sehingga volumenya di bawah berwarna hijau. Walaupun candlesticknya di sini berwarna merah karena ada open gap naik ke atas. Itu juga sama di hari selanjutnya. Tapi kalau misalkan warna daripada volume ini mau disesuaikan dengan warna daripada candlestick, itu juga kita bisa lakukan. Caranya bagaimana? Tinggal kita rubah aja settingannya. Kita double klik volumenya, kemudian di sini ada opsi color based on previous close. Kita bisa uncheck di sini, kemudian nanti akan berubah warnanya dan ini akan mengikuti warna daripada candlestick yang ada di atasnya. Jadi ini preference masing-masing. Sebenarnya nggak terlalu esensial kita mau pakai yang tadi atau mau pakai yang ini, dan jangan sampai salah aja bagaimana cara nanti kita membaca volume tersebut untuk kita trading saham. Nah, kalau sudah jelas, langsung aja kita mau melihat bagaimana sih kondisi daripada relationship harga dengan volume yang baik dan bisa memberikan kita informasi yang clear atau yang jelas. Nah, di sini saya punya sebuah gambar dan gambar ini bisa dibilang adalah rumusan daripada relationship antara harga dengan volume. Jadi teman-teman kalau misalkan mau di screenshot, boleh silahkan di screenshot terlebih dahulu. Jadi kurang lebih seperti ini chartnya. Jadi kita mau coba untuk melihat satu persatu. Di sini kalau misalkan harganya ternyata naik, kemudian volumenya juga naik, di sini artinya sebuah tren atau pergerakan harga saham itu cenderung sedang bullish atau naik ke atas. Nah, lalu di bawahnya ada juga indikasi di mana
Nah, ketika harganya turun ke bawah, tapi di sini volumenya juga ikutan turun. Artinya, ini adalah sebuah kondisi di mana sebenarnya masih bullish. Kenapa? Karena ternyata ada penurunan harga, tapi volume yang terjadi atau volume jualnya itu ikut turun juga. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya ini adalah bagian daripada koreksi sebuah tren bullish. Jadi kalau misalkan di sini saya coba untuk gambarkan bagaimana sih kondisi sebuah harga ketika dia sedang bullish. Jadi kalau kita tahu sebuah pergerakan harga itu bergerak seperti tangga naik ke atas. Jadi saya gambarin aja kurang lebih seperti ini ya. Kita udah belajar di kelas trading sebelumnya tentang membaca tren saham. Kalau misalkan kita tahu di sini dia membuat kenaikan, membuat high, kemudian di sini dia membuat koreksi, di sini membuat yang namanya higher low, merupakan low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Kemudian dia membuat struktur yang kurang lebih sama seperti ini. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah harga saham itu sedang bergerak bullish. Nah, kita tahu di sini membentuk yang namanya higher high dan higher low. Nah, bagaimana idealnya sebuah pergerakan harga bullish? Kita lihat dari volumenya. Nah, kita bisa lihat di bawah sini pasti ada volumenya. Sesuai dengan chart yang tadi, di sini kita lihat ada chart, kita coba untuk copy, kita paste di sini dan kita sedikit perbesar biar bisa terlihat dengan lebih jelas aja. Di sini kondisi bullish adalah ketika harganya naik. Artinya harganya di sini. Ketika harganya di sini naik, kita ganti dulu jadi warna putih. Itu ternyata volume yang ada di bawahnya itu juga cenderung ikut naik. Jadi volumenya itu akan ada di atas volume rata-rata. Kecenderungannya nanti kalian akan lihat volumenya itu akan naik daripada biasanya atau daripada rata-ratanya. Nah, sedangkan ada momen ketika di mana sebuah tren saham itu lagi bullish, namun ada pergerakan koreksi atau pergerakan turun daripada sebuah harga, biasanya bisa dibilang koreksi yang sehat apabila volume yang ada di bawahnya sini itu juga ikut turun. Jadi itu masih merupakan sebuah koreksi yang sehat dan juga masih bisa kita simpulkan bahwa trennya itu masih bullish. Karena ketika harganya turun, ternyata tidak ada transaksi yang besar yang terjadi ketika volumenya atau ketika harganya itu turun. Kemudian nanti akan berlanjut lagi ketika harganya naik kembali dan kemungkinan besar di sini ketika dia break daripada high yang sebelumnya, di sini juga kita bisa melihat bahwa volumenya akan ikutan naik kembali dan seterusnya. Jadi ini ketika harganya turun lagi, kita bisa melihat bahwa volumenya juga ikut turun ke bawah. Nanti kita akan lihat contohnya dan ini bisa menjadi sebuah data atau informasi bahwa sebuah tren bullish ini masih bergerak ideal atau masih akan bergerak naik lagi karena walaupun turun, volumenya pun cenderung turun. Jadi kalau tadi kita udah lihat bagaimana sih sebuah saham itu bergerak bullish dan ini adalah sebuah contoh saham yang sedang bergerak bearish atau trennya lagi bearish. Kalau misalkan sebuah harga bergerak bearish, kita tahu dia akan membuat yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, di sini itu kebalikannya dari bullish. Kalau misalkan bullish di sini price-nya harusnya naik, volumenya harusnya naik. Di sini ketika price-nya naik, berarti ketika price-nya naik di sini, kita bisa lihat bahwa volumenya itu cenderung malah turun. Sedangkan ketika dia turun atau harganya turun ke bawah, di sini kita bisa lihat bahwa volumenya naik. Artinya ada transaksi yang besar ketika harganya itu turun. Artinya ada selling power yang cukup besar ketika marketnya itu mengalami penurunan atau harga sahamnya mengalami penurunan. Jadi kita bisa lihat nanti di dalam sebuah grafik, ini ketika harga sahamnya naik, kurang lebih di sini itu ternyata volumenya cenderung turun. Lalu ketika harga sahamnya turun, malah volumenya itu cenderung akan naik. Jadi ini adalah kebalikan daripada skenario bullish tadi yang sudah kita lihat. Dan seterusnya, ketika harganya naik lagi, tapi kalau misalkan kita lihat di dalam sebuah volume, itu ternyata volumenya malah turun lagi, artinya itu hanya koreksi singkat aja daripada penurunan atau harga saham yang lagi bearish. Jadi dengan kita belajar volume, kita bisa tahu, oh ini masih bearish. Karena ketika harganya naik, ternyata volumenya itu ikutan turun juga. Tapi ada skenario di mana nanti di ujung, ketika dia turun atau pergerakan harga sahamnya turun, tapi ternyata volumenya pun malah ikut turun, lalu nanti dia akan membuat sebuah kenaikan. Misalkan kita lihat di sini dia ada kenaikan lagi, dan malah kenaikannya ini cenderung volumenya itu naik. Artinya di sini ada yang namanya indikasi reversal. Artinya di sini ketika harga sahamnya turun, sudah tidak ada selling power lagi atau tidak ada transaksi lagi yang besar. Sedangkan ketika di bawah sini, ketika harganya mencapai di bawah atau mencapai bottom, kemudian tiba-tiba harganya naik dan juga volumenya naik, kurang lebih di sini, ternyata ada transaksi dengan jumlah yang cukup signifikan atau cukup besar, di mana membuat harganya naik dengan transaksi atau jumlah volume yang naik juga.
juga atau yang besar juga. Artinya di sini ada sebuah indikasi reversal. Mungkin dia akan membuat sebuah pola, yaitu pola reversal, double bottom, atau malah inverted head and shoulder. Itu juga bisa. So, teman-teman, sampai di sini semoga kalian bisa jelas melihat dan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid lagi dengan mempelajari volume tadi. Walaupun kita udah belajar tentang pergerakan harga, bullish itu skenario seperti apa, tapi alangkah lebih baiknya apabila dikonfirmasi dengan volume. Kita juga bisa lebih yakin dalam following the trend. Oke, sekarang kita mau melihat contoh saham yang sedang bergerak bullish. Di sini ada saham Adaro. Saya menggunakan contoh saham Adaro dan di sini saya akan nyalakan dulu indikator volumenya. Nah, kita akan mulai dari bawah sini. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah pergerakan yang cenderung sideways. Dan kalau kita perhatikan secara volumenya, di sini volumenya cenderung rata-rata aja, tapi di sini ada beberapa kali volume spike atau pergerakan volume yang tiba-tiba besar. Dan kalau kita konfirmasi dengan harganya, di sini juga pergerakan harganya itu naik. Jadi sebenarnya di sini ada indikasi, kalau bahasa volumenya itu ada indikasi akumulasi, which is dimana memang biasanya akumulasi itu terjadi ketika sebuah harga itu ada di fase sideways seperti ini. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi, saham Adaro ini ketika dia break daripada fase sideways yang ada di sini dan juga dia berhasil break daripada high yang sebelumnya ada di sini. Kalau kita perhatikan dengan volumenya, di sini volumenya cenderung naik daripada rata-rata volume yang ada di sini. Kalau kita bisa lihat mungkin rata-ratanya di sekitar sini. Kemudian kalau kita perhatikan ketika harga sahamnya naik dan juga breakout, di sini volumenya malah naik. Itu menunjukkan sebuah penguatan atau kenaikan harga saham yang valid atau confirm. Jadi di sini kita bisa lihat breakoutnya juga valid. Kemudian setelah dia mencapai area topnya di atas, mencapai swing yang ada di atas dan mencapai high yang ada di atas ini, maka kita bisa melihat ada koreksi yang terjadi. Sekarang kita mau melihat bagaimana sih kondisi volume ketika saham Adaro ini koreksi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, volumenya juga ternyata ikut turun atau volumenya juga ikut menurun. Kalau kita lihat di sini, di mana harganya koreksi, itu volumenya cenderung turun dibandingkan dengan ketika volumenya harga sahamnya itu naik. Artinya di sini merupakan koreksi yang masih sehat dan kita bisa melihat bahwa ini masih di dalam sebuah tren yang bullish karena volume transaksinya juga turun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ketika harganya mantul dari support di sini, kemudian harganya kembali naik lagi dari support dan juga pada akhirnya berhasil breakout di sini. Kalau kita perhatikan di sini volumenya juga mulai naik kembali. Di sini kita bisa lihat ya, volumenya perbandingannya itu sangat signifikan dibandingkan volume ketika dia koreksi. Artinya ini adalah sebuah pergerakan bullish yang valid ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini ketika marketnya koreksi, ini cenderung volumenya menurun daripada volume ketika saham Adaro ini berhasil naik signifikan. Ini merupakan sebuah ciri-ciri saham yang bullish. Dan kita juga sebenarnya udah pernah bahas saham Adaro ini beberapa kali di video-video sebelumnya tentang trading saham 20 juta 20 hari, dimana saya keep following the trend saham Adaro. Salah satunya karena saya juga melihat secara volume analisis saham Adaro ini masih di dalam sebuah tren bullish yang sehat. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya sempat hold saham Adaro ini sampai kurang lebih 6 bulan baru kita take profit di atas. Nah, satu lagi contoh yang mau kita pelajari adalah dari saham Telkom. Ini adalah skenario yang sebaliknya, yaitu skenario ketika saham tersebut ada di dalam sebuah kondisi bearish. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya saham Telkom ini sempat naik, tapi ketika dia naik malah volumenya nggak ikutan naik, cenderung malah flat sampai atas ini. Lalu kalau kita coba buat yang namanya support resistance, di sini akhirnya dia breakdown ke bawah, penurunannya lumayan signifikan dan ternyata di sini dikonfirmasi dengan volume yang malah naik. Artinya ketika harga sahamnya itu turun, ada transaksi dalam jumlah besar saham tersebut sehingga membuat saham tersebut itu turun atau ada selling power yang cukup besar. Oleh karena itu, ini merupakan indikasi di mana tren bearish ini sudah mulai terjadi di saham Telkom. Kemudian ketika dia mencapai area bawahnya atau support yang ada di bawah sini dan harga sahamnya itu kemudian naik, kita sometimes berpikir, oh iya ini udah mulai kembali bullish. Tapi kalau kita cuma melihat dari harga yang naik doang, tidak dikonfirmasi dengan volume, di sini kita bisa melihat bahwa volumenya cenderung malah turun dibandingkan dengan momentum ketika harganya turun. Jadi kalau kita lihat di sini harganya turun, volumenya malah naik signifikan. Di sini ada volume yang besar, tapi ketika dia koreksi naik ke atas, volumenya cenderung kecil atau volumenya menurun. Kemudian kalau kita lihat lagi
ketika saham Telkom ini kembali turun ke bawah, di sini kita perhatikan volumenya kembali naik lagi. Artinya, ini masih merupakan sebuah kondisi market yang sedang bearish ke bawah. Jadi, kalau misalkan kita menemukan situasi seperti ini, jangan buru-buru langsung untuk beli atau buy on weakness, tapi kita tunggu konfirmasi di mana volume ketika dia turun udah nggak besar lagi. Dan kalau kita lihat lagi di sini ketika harganya koreksi naik ke atas, volumenya juga masih ikutan turun ke bawah atau volumenya cenderung kecil, dan kemudian ketika harganya turun lagi signifikan di sini, volumenya juga ikutan naik kembali. Jadi itu adalah sebuah contoh di mana skenario market yang sedang bearish dan dikonfirmasi dengan volume juga. Jadi dengan mempelajari relationship antara price dan volume, kita bisa jauh lebih yakin menilai sebuah pergerakan harga saham ini lagi bullish atau lagi bearish. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari dan juga semoga kalian semua bisa mengerti dari contoh-contoh yang sudah diberikan di kelas trading hari ini. Jadi hari ini kamu sudah belajar 3 hal di kelas trading si Koko Saham hari ke-22. Pertama, apa itu volume? Kedua, tujuan membaca volume. Dan ketiga, cara membaca volume untuk trading saham. Semoga hari ini kamu bisa mengerti dengan baik tentang volume. Kita belum masuk ke cara trading saham menggunakan volume, jadi kita akan ketemu lagi di kelas trading si Koko Saham hari ke-23 tentang cara trading saham menggunakan volume. Jadi buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kelas-kelas trading selanjutnya. Buat yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di @andisenjaya karena setiap hari ada postingan edukasi tentang saham maupun kripto. Kalau kalian penasaran tentang analisis saham saya, silahkan join channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Anyway, coba deh menurut kamu kalau kita analisis sebuah harga atau candlestick tanpa menggunakan volume, itu bisa atau enggak sih? Atau lebih baik menggunakan volume? Yuk kita ngobrol di komen ya. Like video ini kalau kamu suka dan share ke teman-temanmu biar mereka juga bisa mendapatkan ilmu di kelas trading ini. Buat kamu yang belum sempat nonton kelas trading SKS hari ke-21 tentang RBS strategi, silakan curi ilmunya di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, be a smart trader. Salam cuan. Ciao.